yang paling penting adalah bukan hanya kita mencoblos, tapi coblosan kita itu kita berikan kepada orang yang hasil dari proses yang benar. Oke. Jadi prosesnya harus benar, hasilnya juga harus benar. Nah, supaya itu bisa terwujud, kita sebagai pemilih juga menggunakan referensi informasi yang benar, begitu ya. Jangan pilih orang yang hasil dari proses bermasalah, kan begitu. Kita ingin orang yang kita pilih itu mencerminkan betul-betul kehendak konstitusi. Taat pada aturan main, berkompetisi secara jujur dan adil, dan pada akhirnya ya yang tahu pilihan kita di bilik suara tuh hanya kita sendiri. Karena surat suara tuh rahasia, jadi nggak usah khawatir lah. Misalnya ditekan, diintimidasi, karena ya lagi-lagi pilihan kita itu adalah kehendak bebas kita, dan surat suara itu rahasia. Halo Sobat Youth, kembali lagi di podcast Minggir Jurang nih. Saat ini saya udah bersama Mbak Titi Anggreni ya, selaku peneliti Perludem, dosen UI dan juga aktivis. Ini melihat baru-baru ini memang banyak sekali manuver dan juga fenomena-fenomena yang terkait pemilu inilah yang cukup bisa membuat kita lebih bertanya-tanya nih gimana nih soal hasil DKPP sendiri nih Mbak Titi. Ini rakyat itu Mbak Titi melihatnya seperti apa sih? Ya, putusan DKPP itu kan dihasilkan dari sebuah lembaga etik ya. Jadi dia menilai performa etik dari penyelenggara pemilu. Pedomannya adalah kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu itu memuat kewajiban penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP untuk bekerja berdasarkan dua kelompok besar prinsip kerja. Yang pertama integritas, yang kedua profesionalitas. Nah, integritas itu soal jujur, adil, mandiri, akuntabel. Nah, kalau profesionalitas itu soal dia harus bekerja berkepastian hukum, profesional, transparan, begitu ya, dan seterusnya. Nah, DKPP menilai dalam kerja KPU ketika menerima pendaftaran pasangan calon itu tidak menerapkan prinsip kerja profesionalitas di dalamnya. Dia tidak menerapkan kepastian hukum dan juga profesional. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ya, ada putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memberikan tiket kepada Gibran untuk maju di pemilu presiden. Dan ada perubahan yang cukup signifikan. Betul, gitu ya. Jadi kalau dulu sebelumnya hanya syarat usia 40 tahun, ditambah ada alternatif nih sepanjang pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Nah, KPU menindaklanjutinya dengan langsung menerbitkan surat untuk partai politik dan mengeluarkan keputusan KPU tentang tindak lanjut putusan MK. Menurut DKPP, tindakan tersebut bertentangan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Apa itu? Jadi KPU itu punya aturan tentang pembentukan peraturan KPU di lingkungan KPU. Salah satu isinya di pasal 10 itu disebutkan, dalam hal ada putusan pengadilan yang mengubah undang-undang pemilu dan itu berdampak pada pengaturan di peraturan KPU, maka KPU harus mengubah peraturan KPU-nya. Karena kan sebelum ada putusan MK, itu ada namanya peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang masih merujuk kepada pasal 169 huruf Q yang belum diubah. Jadi itu karena terbitnya kan sebelum ada putusan MK. Nah, ketika ada putusan MK, otomatis kan yang ada di dalam peraturan KPU itu tidak sesuai lagi dong. Udah nggak relevan lah. Betul, tidak relevan. Padahal KPU bekerja prosedur teknis di dalam pendaftaran calon, penerimaan pendaftaran itu merujuk kepada peraturan KPU karena peraturan KPU adalah pengaturan teknis sebagai turunan dari undang-undang. Nah, menurut DKPP seharusnya tuh KPU ubah dulu peraturan KPU-nya, baru kemudian menerima pendaftaran dan seterusnya. Jadi alih-alih mengubah peraturan KPU, ternyata KPU itu justru hanya mengirim surat ke partai-partai dan kemudian menerbitkan keputusan KPU. Draft untuk perubahan KPU sendiri itu perubahan peraturan KPU sendiri
baru dikirimkan ke DPR untuk dibahas tanggal 23 Oktober, seminggu setelahnya. Oke. Jadi memang KPU itu di dalam membuat peraturan dia harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Harusnya ada jangka waktunya nggak sih? Maksudnya harus berapa bulan atau harus berapa minggu atau tahun mungkin? Tidak ada ya, tetapi penekanan dari DKPP ini adalah Anda itu harusnya ikuti prosedur dong. Kalau ada putusan MK, yang Anda harus lakukan adalah mengubah peraturan KPU-nya, bukan malah menerbitkan surat atau membuat keputusan. Karena dalam struktur peraturan perundang-undangan, setelah undang-undang itu adanya peraturan KPU di bawahnya. Tidak dikenal adanya surat ataupun keputusan sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Dalam hal ini undang-undangnya sudah diubahkan oleh putusan MK. Maka DKPP mengatakan tindakan KPU tersebut sebagai tidak menerapkan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan. Selain itu juga di putusan itu ditemukan ternyata KPU itu menerbitkan berita acara tanda terima pendaftaran calon tidak pada hari saat si calon mendaftar. Kan pendaftaran calon itu dari tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Nah, berita acara tanda terima pendaftaran itu baru diterbitkan oleh KPU tanggal 27 Oktober. Jadi kata DKPP itu tidak profesional gitu. Nah, harusnya KPU itu lebih cermat lagi. Jadi memang DKPP ya bermain di area aman ya, karena dia memang kan menyoroti soal etikanya. Nah, dia menyatakan tindakan KPU yang tidak serta-merta mengubah peraturan KPU, lalu menerbitkan berita acara pendaftaran setelah pendaftaran diterima, itu sebagai tidak berkepastian hukum dan tidak profesional. Rakyat sendiri melihatnya sebenarnya tahu atau tabu hanya tahu garis besarnya sih, Mbak Gigi? Ya, publik kita ini kan sangat teknis ya. Jadi masyarakat mungkin juga hanya melihatnya, oh setelah putusan MK yang ada pelanggaran etika berat, ternyata tindak lanjut oleh KPU-nya juga melibatkan pelanggaran etik gitu. Jadi udah pelanggaran dilibatkan lagi sama jadi istilahnya tuh dalam proses pilpres ini, pencalonan pilpres, pelanggaran etik kuadrat gitu ya. Putusan MK sebagai tiket untuk mendapatkan pencalonan diwarnai pelanggaran etika berat yang berakibat ketua MK dilengsarkan. Nah, sekarang ketika putusan MK yang berasal dari atau melibatkan pelanggaran etika berat itu ditindaklanjuti oleh KPU, ternyata juga dengan ada pelanggaran etika yang berakibat sanksi peringatan keras terakhir bagi ketua KPU dan peringatan keras bagi 6 anggota KPU yang lain. Jadi memang nih agaknya DKPP ini walaupun sama-sama lembaga etik dengan MK-MK kalah taji gitu ya dengan MK-MK. Karena konsekuensinya ya hanya peringatan keras kan, peringatan keras terakhir. Harusnya seperti apa sih? Atau ada pemecatan atau langsung pertukaran posisi jabatan atau gimana? Iya, kalau saya sih belajar dari presiden pemilu sebelumnya saja ya. Ini kan bukan sanksi peringatan keras yang terakhir, yang bukan yang pertama. Jadi ini agak unik juga ya, peringatan keras terakhir itu sudah 2 kali nih terhadap ketua KPU. Yang pertama di April 2023 di laporan Hasna ini ya, di mana DKPP menyatakan ketua KPU ternyata melakukan perjalanan dinas dengan ketua umum partai dan dibiayai oleh si ketua umum partai itu, dia diberi sanksi peringatan keras terakhir. Itu April 2023. Ya namanya terakhir kalau di KBBI kan. Ya udah selesai terakhir ya. Paling akhir kan. Ada lagi ternyata. Nah, ternyata di Oktober 2023 kembali mendapatkan peringatan keras. Terakhir lagi. Walaupun tanpa kata terakhir. 6 anggota yang lain dapat peringatan dari DKPP Oktober. Nah, sekarang 5 Februari yang lalu itu peringatan keras terakhir. Artinya apa? Kalau berulang suatu pelanggaran etika, artinya tidak ada efek jera kan? Nah, mestinya ada bobot sanksi yang lebih tegas, yang lebih memberikan efektif remedi gitu ya, efek jera yang dirasakan sebagai pembelajaran bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita lihat di 2019, peristiwa anggota KPU kena sanksi juga terjadi, tapi bedanya pada waktu itu ketika Arief Budiman mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir, lalu kemudian ada pengaduan lagi, dan pengaduan itu dinyatakan juga melanggar etika, walaupun kontroversial ya, waktu itu masih ada kontroversi
apakah betul memang harus sampai sebegitunya sanksinya. Tapi DKPP waktu itu ya karena kembali melakukan pelanggaran setelah ada peringatan keras terakhir, langsung dicopot dari jabatan ketua. Nah, padahal itu 2 ya gitu ya. Bisa dibilang agak lembek nggak sih berarti sekarang? Iya, DKPP atau ada intervensi? Iya, menurut saya sih sulit untuk tidak berpikir bahwa DKPP akhirnya politis gitu ya. Karena seolah-olah memisahkan antara satu pelanggaran etik dengan pelanggaran lain dan menyatakan ini bukan kumulatif gitu ya, karena sanksi yang bisa diberikan hanya itu. Ini sama saja dengan seolah-olah mengirim pesan yang sangat tidak edukatif kepada jajaran penyelenggara pemilu, nggak apa-apa berulang-ulang melanggarnya. Toh sanksinya juga udah nanti ada contohnya nanti sanksinya dikasih lagi, melakukan lagi, dikasih sanksi lagi, melakukan lagi, dikasih sanksi lagi, karena nggak berdampak satu sama lain gitu ya. Jadi politis sih sebenarnya. Nah, betul. Jadi menurut saya sih DKPP selain bermain aman ya, bermain di zona aman dan sepertinya terlalu melibatkan pertimbangan politik begitu di dalam membuat keputusan dan kalah taji dengan MK-MK. Seharusnya ya ketika sudah kalau sudah berkali-kali melanggar kan artinya ada incapacity ya, ada ketidakcakapan. Nah, harusnya ada sanksi yang oleh publik itu dilihat bahwa memang kalau tidak cakap lalu berkali-kali melanggar harusnya ada efek jera dong gitu ya. Dan mestinya ya tidak masalah juga kan ada penyegaran diganti misalkan gitu penyegaran komposisi pimpinan kan nggak ada masalah, itu sesuatu yang wajar di suatu organisasi untuk memulihkan kepercayaan publik dan meyakinkan kepada publik memang ada pembenahan serius begitu. Ya, harusnya sih seperti itu. Nah, terkait dengan juga gelombang nih, gelombang guru besar yang tiap kampus ini udah mulai terlihat jelas memberikan suara, memberikan statement, kemudian mengomentari terkait situasi demokrasi kita ini menjelang tanggal 14 nanti gitu ya. Itu seperti apa sih? Bagi saya itu luar biasa. Jadi pertama mereka adalah warga negara yang juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam kehidupan bernegara ya. Sama seperti kita, mereka juga warga negara yang dijamin untuk punya aspirasi dan mengambil peran di dalam kehidupan bernegara kita, termasuk juga dalam proses pemilu. Nah, aspirasi para guru besar Civitas Akademika itu harus juga dimaknai memang ada batas yang sudah dilanggar gitu ya, sehingga mereka memang harus turun dan ambil peran untuk mengingatkan koridor kita di dalam berdemokrasi. Kan pesan mereka itu pertama adalah pemilu jangan curang. Yang kedua, jangan politisasi birokrasi, aparat keamanan juga harus netral, penyelenggara juga harus bersikap profesional dan non-partisan begitu. Jadi pesan-pesan yang sebenarnya menjadi evaluasi karena ada batas yang memang demarkasi yang sudah diterabas gitu ya. Dan bagi saya jangan stigmatis lah. Saya terus terang keberatan begitu ya ketika ada politisi yang mengatakan ini sekedar bagian dari gerakan-gerakan politik elektoral. Ya itu kan sama saja dengan menghina akal sehat dan juga merendahkan mereka-mereka yang punya reputasi baik begitu. Bagi saya sih misalnya kalau di UI karena saya dari UI, ada Profesor Harkristuti Harkristowo, itu guru besar hukum pidana yang bagi kami ya kredibilitasnya jelas begitu ya. Kita boleh sering berbeda pendapat, tetapi kalau menuduh partisan rasanya kurang sangat etis ya. Ya bukan hanya kurang etis ya, keterlaluan begitu ya. Ada Profesor Valina Singka, guru besar ilmu politik, lalu juga dari Fakultas Hukum ada Profesor Sulistiowati yang selalu bicara soal etika moral di dalam penegakan hukum dan berhukum begitu. Jadi oke lah, kita boleh saling mendukung antar calon, tapi jangan juga itu membutakan kita sehingga memberikan judgement atau penghukuman yang merendahkan para Civitas Akademika yang memang bersuara karena ada demarkasi, ada batas-batas yang sudah diterabas dan ini ingin meluruskan kembali, mengembalikan demokrasi itu pada koridornya. Gitu. Mungkin nggak sih nantinya akan menjadi trigger untuk people power begitu dari gerakan ini begitu? Ya bergantung sepenuhnya pada respon dari pemangku kebijakan ya. Bukan tidak mungkin kegelisahan itu akan tereskalasi kalau misalnya berlanjut terus nih politisasi birokrasi,
upaya untuk melakukan kecurangan, menggunakan bansos untuk kepentingan politik gitu ya. Kan ini tidak lepas dari fenomena janggal ya, bansos yang naik terus, lalu pejabat publik yang berasal dari kelompok politik giat berkeliling daerah membagikan bansos. Nah ini kan tidak perlu menjadi analis politik untuk menangkap ketidakwajaran itu. Dan apakah itu berdampak pada kontestasi? Ya pasti berdampak begitu. Nah ini jadi sepenuhnya ya bergantung pada evaluasi para respon pihak dari pemerintah dan sendiri pemangku kepentingan, terutama dalam begitu. hal ini pemerintah dan aktor-aktor politik apakah akan melanjutkan istilahnya sikap mereka yang menggelisahkan banyak orang dan termasuk sivitas akademika itu atau tidak gitu. Untuk pemilu 2024 sendiri sih terlihatnya akan lancar atau kemudian nanti akan ada perlawanan dari rakyat begitu? Ya. Kalau akan seperti ini terus atau pemerintahnya cuek aja gitu ya? Atau pura-pura nggak dengar Kalau gitu? cuek itu kayak dari dulu-dulu ya. Nggak usah sekarang gitu, dari awal juga udah cuek gitu ya. Tapi gini, saya mengikuti pemilu sejak 99. Bagi saya setiap pemilu itu krusial dan selalu ada statement ini pemilu yang menentukan. Tetapi saya bisa bilang dari 99, 2004, 2009, 2014, 2019 ini pemilu yang paling mengkhawatirkan, pemilu yang sangat kritis. Kenapa tuh? Karena kita memulai dengan luka kan. Luka, ada putusan MK 90 yang sulit bagi kita untuk tidak mengatakan ada masalah di sana. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa putusan 90 bermasalah. Saya beri ilustrasi di hari yang sama, tanggal 16 Oktober ketika MK membacakan putusan, bisa ada 2 putusan untuk perkara dan substansi yang sama, tapi putusannya berbeda. Yang satu menolak, menyatakan soal umur adalah open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Siang harinya setelah makan siang, tiba-tiba datang dengan formula soal umur itu bisa dikecualikan kalau pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Itu 16 Oktober. Lalu kemudian di bulan November ada terbit putusan 141. Ini orang yang nggak banyak tahu nih. Putusan 141 tahun 2023 ini MK kembali menguji pasal 169 huruf Q soal usia. MK mengatakan soal usia atau syarat pengecualiannya itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. MK tidak berwenang memutuskan. Kalaupun mau ada pengecualian soal syarat usia dengan alternatif syarat, kata MK yang paling cocok itu, yang paling dekat itu adalah pengecualian syarat umur ya, 40 tahun adalah pernah menjadi gubernur. Artinya berbeda dong dengan putusan 90, tapi MK lagi-lagi pendekatannya adalah formalisme. Putusan ini berlakunya nanti setelah 2024. Untuk 2024 yang berlaku putusan 90. Yang sebelumnya. Ya, jadi kan sebenarnya jadi MK tuh mau ya? bilang kalau dalam bahasa saya, ini bahasa saya ya. MK itu memang secara eksklusif memberikan putusan 90 itu untuk pencalonan di 2024 untuk untuk orang tertentu. Atau kalau saya boleh bilang memang putusan 90 itu eksklusif untuk Gibran. Ya, karena MK akhirnya ketika dia mengkoreksi pendapat hukumnya melalui putusan 141, dikuncinya dengan menyatakan itu nanti untuk setelah 2024 dan harus melalui perubahan undang-undang dan baru bisa kalau setelah 2024 artinya 2029 ya. Nah, jadi dari sana saja memang sudah ada luka di pemilu kita yang kesalahan yang dibenarkan pemerintah. Iya, kalau beberapa pakar kan mengatakan politisasi yudisial ya. Kalau saya menyebutnya ya politisasi yudisial secara eksesif. Jadi karena akhirnya bagi banyak orang tuh pendekatannya tuh masih yang penting ada aturannya, yang penting ada putusan pengadilannya. Seolah-olah yang penting aturannya ada, putusannya ada, tapi bagaimana aturan dan putusan itu hadir itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, itu dalam studi hukum namanya autocratic legalism. Hukum bisa diciptakan untuk kepentingan. Jadi kalau ada kepentingan, hukum itu bisa dibuat gitu. Jadi ya istilahnya lu mau apa nanti gue adain gitu ya. Jadi yang penting itu hukumnya ada. Hukumnya lahir seperti apa, apakah dia kemudian dengan kontroversi, dengan politisasi itu tidak menjadi pertimbangan. Ini yang bahaya. Makanya untuk 2024 ini akhirnya lagi-lagi ya kita sebagai pemilih ya memang harus dituntut untuk melek.
Nah, jadi jangan sampai sekedar disederhanakan kita ini sekedar objek suara aja yang diajak ke bilik suara memberikan suara, nggak perlu tahu prosesnya, yang penting pilih siapa gitu. Kebanyakan begitu yang terjadi, kurang adanya edukasi dan literasi. Nah, untuk rakyatnya sendiri gimana sih Mbak Titi untuk kemudian nanti kita mengawasi hasil pemilunya yang benar-benar jujur, bersih dan sebagainya gitu? Iya, ini kan rame ya di Twitter ya, saya baca seolah-olah pemilu tuh satu putaran aja deh, kalau satu putaran kan enak, bisa hemat biaya, nggak berbeda pendapat, nggak menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Bagi saya itu simplifikasi yang berbahaya, karena kita ini sebagai rakyat punya suara tuh 5 tahun sekali gitu ya. Kita boleh ngomong 5 tahun sekali. Ya, otoritas saya menghendaki atau tidak menghendaki kamu sebagai pemimpin, itu kan 5 tahun sekali. Nah, jadi kalau dibenturkan itu dengan biaya, bisa-bisa efeknya itu lebih berat lagi, lebih buruk lagi. Bisa datang dengan konklusi, ya udahlah nggak usah pemilu ngabisin duit gitu ya, biarin aja tuh mekanisme sederhana dipilih di antara mereka saja. Nah, bagi saya sih mau 1 putaran, 2 putaran, narasinya nggak boleh kemudian soal biaya dibenturkan dengan biaya, karena itu bisa membuat kita. Tapi ada budgetnya kan? Iya, memang sudah ada anggarannya, dan kan? Itu uang pajak kita gitu ya. Dan itu memfasilitasi. Sebenarnya satu putaran 2 putaran udah persiapan. Betul, ya, 1 putaran 2 putaran anggarannya sudah teralokasi, dan itu kan memfasilitasi kehendak bebas kita. Jangan sampai ada gerakan membuat suara rakyat itu menjadi tidak murni, tidak bebas, tidak merdeka hanya karena jangan bikin ini pemilunya 2 putaran ya. Nah, jadi berbelok tuh gitu. Nah, oleh karena itu sebagai pemilih tentu kita harus lebih peduli pada perkembangan pemilu. Sebenarnya ada apa sih begitu ya, dan mencari tahu. Yang paling penting adalah bukan hanya kita mencoblos, tapi coblosan kita itu kita berikan kepada orang yang hasil dari proses yang benar. Jadi prosesnya harus benar, hasilnya juga harus benar. Nah, supaya itu bisa terwujud, kita sebagai pemilih juga menggunakan referensi informasi yang benar, begitu ya. Jangan pilih orang yang hasil dari proses bermasalah, kan begitu. Kita ingin orang yang kita pilih itu mencerminkan betul-betul kehendak konstitusi. Taat pada aturan main, berkompetisi secara jujur dan adil, dan pada akhirnya ya yang tahu pilihan kita di bilik suara tuh hanya kita sendiri. Karena surat suara tuh rahasia, jadi nggak usah khawatir lah. Misalnya ditekan, diintimidasi, karena ya lagi-lagi pilihan kita itu adalah kehendak bebas kita, dan surat suara itu rahasia. Gitu. Baik, ini Sobat Youth semua, supaya dapat pencerahan untuk hari ini. Sebentar lagi pemilu dan sebentar lagi kita harus benar-benar bisa memilih, dan jangan khawatir itu rahasia, tidak ada intervensi. Kedepannya supaya lebih baik, dan juga melek literasi, melek hukum, melek segala sesuatunya supaya nanti kedepannya kita nggak salah pilih. Begitu dan ya, Mbak jangan Dede? lupa Mbak, suara kita tuh hanya ada satu orang, satu suara, satu nilai. Kita tuh kalau segala sesuatu yang kita cuman punya satu itu, pasti kita akan berikan, jaga sebaik-baiknya. Maka mindset kita ini harus berubah. Suara itu adalah refleksi martabat kita gitu ya. Dan tentu kita akan salurkan kepada orang yang memang berharganya dengan suara kita yang hanya ada satu itu. Baik, Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youth TV. Dan Sobat Youth, semoga yang kami perbincangkan ini bisa menjadi referensi buat Anda untuk memilih. Jadilah pemilih yang cerdas. Saya Ruth Maria Tiara, sampai jumpa. Makasih Mbak. Terima kasih.